Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Energi kekacauan Eid memenuhi Desoles hingga penuh. Properti magisnya membantu perkembangan kehidupan dan ketentraman. Setelah bencana itu terjadi pergolakan yang agung. Semua makhluk hidup merasa lebih dekat dengan jalan agung. Bahkan mereka yang telah hidup selama jutaan tahun tiba-tiba menemukan diri mereka mampu menembus kemacetan. Misteri Dao menjadi lebih mudah dipelajari. Dao itu sendiri menjadi sempurna dan terus bertransformasi dalam kegembiraan. Rusa dapat memakan rumput dan mempelajari ilmu Tao, ikan menemukan mutiara dan memperoleh pencerahan, elang hanya bermain di udara dan tetap memperoleh kekayaan besar. Era keemasan ini seharusnya tidak kekurangan orang-orang jenius yang cemerlang, sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Li Qiye. Sekarang saatnya dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Lin Mo dari True Immortal. Semua orang datang untuk acara pelepasan. Yang termasuk di dalamnya adalah Raja Tertinggi, Tantai Ruonan, Hantu Tua Purba, Dewa Tritunggal, Pemakan Langit, dan Dewa Agung, teman-teman dari zona kekosongan. Leluhur dari True Immortal juga datang karena Lin Mo, Tiantu, Spectre, dan banyak lainnya. Meskipun dia enggan berpisah, dia tetap mempercepat proses dan memeluk Qi Xiaodi, Tantai Ruonan. Saya harap Anda akan kembali, bangsawan muda. Zhuo Jianxi berbicara dengan lembut. Jangan izinkan kami nenek menjadi sebelum kembali. Liu Ruyan lebih berani dan memasukkan matanya. Li Qiye tersenyum pada kelompok itu dan kemudian berkata pada Lin Mo, ayo pergi. Dia mulai berjalan tanpa menoleh ke belakang. Bibi leluhur, semoga sehat selalu. Tiantu dan leluhur lainnya dari Dewa Sejati bersujud di hadapan Lin Mo. Leluhur yang cemerlang ini memilih tinggal di Eight Desolaces dan tidak meminta untuk mengikutinya. Lin Mo menoleh ke belakang dan menjadi emosional. Dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang telah bersamanya selama berabad-abad. Aku akan mengantarmu sekarang. Fokusnya saja berbohong dan kau akan sampai di sana. Dia memberitahu Lin Mo. Bagaimana kabarmu, bangsawan muda? Lin Mo memperhatikan. Dia pikir mereka akan bepergian bersama untuk sementara waktu. Bukan aku tidak begitu diterima di sana. Kamu akan mendapat berbagai yang lebih baik, kata Li Qiye. Sesuai keinginanmu, bangsawan muda. Dia mengangguk. Selamat tinggal. Li Qiye akhirnya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya dan menggerakkan tangan pada kelompok itu sebelum naik. Semua orang melambai padanya. Kakak pertama, selamat tinggal. Di antara mereka ada seorang wanita dengan memperlihatkan mata besar dan bulat yang berteriak keras. Lin Mo juga melayang ke atas tepat di belakangnya. Begitu mereka sudah cukup tinggi, Li Qiye melakukan langkah khusus untuk mengaktifkan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, energi roh Eight Desoles berkumpul di bawah kakinya saat dia mengambil kendali. Para berlutut saat fenomena itu terjadi. Mereka hanya tahu bahwa penguasa 8 Desoles, Li Qiye, sedang merencanakan sesuatu. Gemuruh, sebuah jalan suci dan bersih turun dari atas dengan cahaya yang menyilaukan. Maju, Li Qiye berteriak dan mendorong Lin Mo ke atas, melindunginya dengan energi kekacauan dan hukum tertinggi. Dia bekerja sama sambil memfokuskan pikirannya pada tujuan. Dia naik ke atas alam dan tiba-tiba, dia melihat dunia yang berbeda. Ledakan, Jalan Agung Eight Desoles tiba-tiba diaktifkan dan ditutup. Lin Mo menghilang dari pandangan semua orang setelah pendakian yang sukses. Sedangkan Li Qiye, ia menggunakan penguasaan primordialnya dan menyalakannya dengan terang sebelum berubah menjadi halus. Setelah beberapa saat, ia juga menghilang. Cahaya primordial yang tersisa menjadi partikel-partikel dan berhamburan ke bawah. Makhluk hidup mengangkat tangan mereka dan setelah bersentuhan, partikel-partikel itu melepaskan gelombang-gelombang yang indah. Afinitas Dao memasuki tubuh mereka. Mengapa kakak pertama menggunakan metode yang berbeda? Tanya wanita bermata bulat itu. Untuk menyembunyikan tujuan dari mata-mata yang ingin tahu. Jawab hantu tua purba. Mereka pasti memperhatikan, dia tidak ingin diganggu. Triune Immortal mengangguk setuju. Semua orang yang datang, selamat tinggal. Mereka tahu bahwa dia telah menyelesaikan Eight Desoles dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi.
Li Qiye berdiri di atas bukit dan menikmati angin sepoi-sepoi. Ke-13 benua tidak lagi sama. Angin membawa aura dan sejarah dunia ini. Ia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam pelukan angin. Dia berbaring dengan sehelai rumput di mulutnya, tampak menikmati kedatangannya sebelum mendengus apakah mereka masih ada. Orang tua itu mungkin sudah mati. Saat ia memutuskan untuk beristirahat, tubuhnya tampak meresap ke tanah seperti air hujan, menyatu dengannya. Selama bencana sebelumnya, kekuatan besar telah jatuh. Kaisar abadi dan kaisar ilahi telah gugur dalam pertempuran. Kini, hanya tersisa 6. Mereka diklasifikasikan menjadi 3 bagian, benua abadi, 2 benua atas, dan 3 benua bawah. Chaos adalah salah satu dari 3 benua yang lebih rendah. Sesuai dengan namanya, tempat ini tidak teratur dan berbahaya. Penduduknya termasuk penjahat yang tak terhitung banyaknya. Kehancuran sekte terjadi setiap hari. Para penakluk dan penguasa Dao juga telah jatuh. Kerusuhan ini tak henti-hentinya dan baru berhenti baru-baru ini dengan munculnya penguasa Dao 8 kuda. Tentu saja, keadaannya jauh dari kata damai, tetapi setidaknya sekte-sekte bisa merasa relatif aman. Gunung-gunung mayat dan sungai-sungai darah tidak tercipta setiap hari. Dao Lord berkaki 8 tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan benua dan tidak memiliki ambisi seperti itu. Meskipun demikian, kehidupan menjadi lebih baik karena dia. Hari ini, para penjahat dan pemburu jahat menjadi tidak sabar lagi karena suatu rumor tertentu, perisai abadi penguasa Dao telah dicuri oleh seseorang. Benua ketiga yang lebih rendah dijangkau oleh informasi ini. Dao Lord berkaki 8 adalah sosok yang mendominasi. Raksasa lainnya tidak berani tidak menghormatinya. Perisainya membuatnya tak terpecah bahkan saat bertarung melawan para penakluk. Kini, karena perisainya sudah tidak ada lagi, banyak yang berspekulasi bahwa kematian sudah tidak dapat dihindari. Kemampuan bertarungnya sudah menurun drastis. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang datang untuk menantangnya sejauh ini. Bagaimanapun, ia masih memiliki 6 buah Dao dan hanya Conceal Conqueror of Deity yang dapat melawannya. Para ahli di benua bawah percaya bahwa bahkan tanpa perisai, Conceal Conqueror adalah satu-satunya orang yang memiliki peluang nyata untuk menang. 8 kuda Dao Lord of Chaos dan Conceal Conqueror of Whitestone, mereka adalah 2 kekuatan terkuat di benua bawah. Penguasa Dao mewakili rakyat sementara Conceal mewakili ras. Yang terakhir memiliki 7 buah Dao namun dia tidak melakukan perjalanan ke benua lain. Keduanya pernah berseteru dan bertarung sebelumnya. Dari segi kekuatan, sembunyikan kemungkinan lebih besar lebih kuat. Namun, 8 kuda jantan memiliki perisai abadi sehingga ia tidak dapat dikalahkan dalam pertempuran. Kini, kisah tentang perisai. Yang hilang mengubah lanskap 3 benua yang lebih rendah, terutama bagi Chaos. Setiap orang punya agendanya sendiri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa Dao tidak berdaya. Makhluk dengan 6 buah Dao tetaplah tangguh. Baik 10 Viersis maupun 12 silsilah tak tertandingi tidak dapat disentuhnya. Biasanya, penguasa Dao dan penakluk akan memasuki benua atas setelah memperoleh 3 atau 4 buah Dao. Yang beruntung akan langsung menuju benua abadi. Secara historis, sangat jarang bagi para ahli untuk bertahan. Sayangnya bagi sang penguasa Dao, hal yang tak terelakkan selalu datang mengetuk. Penakluk tersembunyi menantang Dao Lord 8 kuda untuk berduel di Skybreak Cliff. Berita lain menyela semua orang saat mereka sedang berdebat tentang topik perisai yang hilang. Hanya dalam satu malam, para penjahat berkumpul di Chaos setelah mendengar berita ini. Seberapa cepat, para petani dan leluhur emosional menjadi. Pertarungan antara 2 penguasa terkuat ini dapat mengubah segalanya di 3 benua. Kekacauan akan menjadi kekacauan lagi. Seorang tokoh besar berkumpul. Ini adalah akhir dari dinasti 8 kuda jantan, kata seorang pakar. Tragedi penakluk puncak surga terulang lagi. Seorang leluhur memberitahu anggota juniornya. Heavenpeak Conqueror mewakili Primal Trinity dan The People, menciptakan sekte dengan nama yang sama. Kebangkitannya seharusnya mengubah Chaos dan mendorong prestise dan otoritas Primal Trinity. Namun, Conceal yang baru saja menjadi penakluk justru berani menyergap penakluk 2 buah. Anehnya, dia berhasil membunuh. Tentu saja, dia membayar harga yang mahal, luka yang tidak kunjung sembuh. Berikutnya adalah penguasa Dao 8 kuda yang baru saja naik tahta. Dengan 1 buah Dao,
ia bertarung dan mengalahkan semua orang di benua bawah. Menyembunyikan kekalahan darinya karena luka-lukanya dan diselamatkan oleh para leluhur dewa. Inilah awal perseteruan mereka. Selama 1000 tahun terakhir, keduanya telah bertarung berulang kali sambil meningkatkan terobosan mereka, dari 1 buah dao menjadi 6. Akhirnya, 8 kuda jantan memperoleh perisai abadi sementara Konceel memperoleh buah ke-7. Hal ini terhenti sementara persaingan mereka hingga permintaan duel hari ini. 8 kuda dao Lord diterima. Informasi lebih lanjut datang kemudian dan mengejutkan dunia. Apa yang akan terjadi? Kebanyakan khawatir akan masa depan mereka. Penguasa Dao sebaiknya pergi saja. Mereka dari The People tidak ingin dia mengambil risiko perjuangan karena kontribusinya terhadap chaos. Dia bisa saja pergi ke benua atas saja. Jika dia memasuki kota abadi, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun padanya. Seorang leluhur berkata, bahkan pengadilan surgawi pun tidak, apalagi Konceel Conqueror atau Derace. Di masa lalu, rumor mengatakan bahwa penguasa Dao 8 kuda sangat disukai oleh Kaisar Abadi tertinggi. Ini memberikan akses masuk ke kota abadi yang terletak di benua tertinggi. Sayangnya, ia memilih untuk menelepon alih-alih mencari suaka. Itulah arti seorang Dao Lord, masih mendominasi dan lebih suka mati dalam pertempuran. Para menghormati pilihannya. Banyak jiwa yang gelisah mulai melarikan diri dari kekacauan, terutama sekte yang lebih lemah. Mereka meninggalkan tanah leluhur mereka agar dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Garis keturunan terbaik seperti Primal Trinity dan Hundred Races merasakan hal yang sama. Dengan adanya paksaan maka muncullah mereka yang ingin memanfaatkannya. Perang yang tak henti-hentinya bisa jadi merupakan hasilnya. Tebing Skybreak, medan perang kuno, dipenuhi oleh para kekuatan dari benua ketiga yang lebih rendah. Leluhur dari 12 garis keturunan juga hadir untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Terdiri dari tebing-tebing yang mengapung dan mengalami berbagai kerusakan. Beberapa tebing hancur oleh tebasan pedang, beberapa tebing lainnya hanya memiliki dasar yang tersisa. Puing-puing dan sisa-sisa juga disediakan, kapal-kapal yang retak, kerangka binatang raksasa, senjata-senjata yang rusak. Para petinggi sepertinya menikmati pertempuran di medan perang ini. Duel mereka biasanya terjadi di sini, entah itu para penguasa, penguasa naga, penguasa Dao, penakluk. Alasannya adalah karena medan perang memungkinkan mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Gelombang kejut tertahan di sini merusak tanpa benua. Altar abadi, pemakaman surga, dewa. Para penjahat yang hadir tidak berani bernapas dengan keras setelah melihat petinggi dari garis keturunan teratas. 12 garis keturunan mewakili kekuatan tempur utama dari 3 benua yang lebih rendah, masing-masing mewakili 1 Dao. Sekte yang tak terhitung banyaknya muncul dari mereka. Penakluk baru dan penguasa Dao yang baru tiba akan tetap berada di dalam kutukan mereka. Misalnya, Konceel Conqueror yang mewakili dewa sementara Eight Stallion yang mewakili 100 ras meskipun telah membentuk dinastinya sendiri. Sejumlah jagoan besar telah tiba di luar medan perang. Para penakluk lainnya sebenarnya ada di sini, meskipun tersembunyi secara diam-diam. Bagaimanapun, pertempuran ini akan mempengaruhi 3 benua yang lebih rendah, tidak ada yang akan melewatkannya dengan cara apapun. Karakter-karakter yang sulit diatur dan jahat juga hadir dengan keserakahan di mata mereka. Beberapa dari mereka membangun pagoda dan menara yang menarik perhatian. Orang-orang ini berasal dari dinasti liar, yang bertugas sebagai garda terdepan. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pencuri datang dan bertanya. Dinasti kita tidak boleh melewatkan acara ini adalah kesempatan yang luar biasa. Salah satu anggota menanggapi dengan tertawa. Haha, kita akan menjadi kaya setelah mendapatkan mayat kekaisaran. Yang lain menambahkan. Para pendengar di sekitar menarik napas dalam-dalam. Ini agak kurang terbuka, menyinggung penguasaan dan penakluk Dao. Sayangnya, Wild Dynasty telah menjadi agak kuat di Chaos. Meskipun mereka adalah cabang dari Hundred Races, mereka tidak berteman dengan cabang lainnya. Hati-hati, ini pertarungan tingkat kerajaan. Kata penjahat lain. Haha, jadi apa? Salah satu dari mereka akan mati dan kita akan mengambil mayatnya saja daripada membiarkannya terbuang sia-sia. Seorang anggota barisan depan Wild tertawa. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan menyelamatkan mereka. Siapa yang berani? Para anggota segera menghunus senjata mereka. Percikan,
Cahaya terang menyambar dan kepala-kepala yang terpenggal terjalin di udara sebelum jatuh ke tanah dalam tumpukan darah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Para penonton mendongak dan mendengar suara dentingan pedang. Niat tajam memenuhi seluruh medan pertempuran dan menusuk dada mereka. Hal ini disebabkan kedatangan seorang wanita yang tampak tersembunyi di balik cadar. Sosoknya sangat cantik dan memikat. Sayangnya, tidak ada yang memendam pikiran buruk karena niat membunuh. Itu tampak alami dan bawaan namun luar biasa. Para kenalan yang lebih lemah dan junior pun berlutut, tidak mampu menahan auranya. Faktanya, hal ini juga berlaku pada beberapa leluhur. Penakluk tersembunyi. Gelarnya diketahui oleh semua orang. Medan perang langsung sunyi senyap dengan kedatangannya. Mereka yang berani tidak berani mengucapkan kata pun, bahkan para penguasa yang kuat dan penjahat-penjahat. Ketenarannya menguasai 3 benua yang lebih rendah. Dia membuat namanya lewat pertarungan, membunuh banyak simpatisan top dan bahkan menghancurkan sekte. Pada usia 16 tahun, dia memasuki wilayah terpencil iblis dan menghancurkan sekte racun naga setelah membunuh 6 raja naga. Selama perjalanan daunnya, para jenius dari altar abadi sangat luar biasa. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat dihentikan. Dia mengakhiri mereka dan 16 leluhur teratas di sana. Akan tetapi, sulit untuk mengalahkan bagaimana dia menyergap dan membunuh Heaven Peak Conqueror saat hanya memiliki 1 buah dao. Prestasi ini mengejutkan 3 benua karena perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, popularitasnya tak dipertandingkan. Tidak ada persaingan sampai Dao Lord 8 kuda. Meskipun demikian, dia hampir mati kali sebelum mendapatkan perisai abadi. Saat itulah persaingan menjadi seimbang di antara mereka berdua. Para penjahat mempelajari pelajaran singkat tentang jahat seorang penakluk. Mereka segera membatalkan rencana apapun karena itu akan menyebabkan bunuh diri. Berderit, suara kereta yang menggesek langit terdengar. Roda-rodanya juga menghancurkan niat membunuh sang penakluk. Kereta yang berputar itu perlahan muncul di tempat kejadian. Kereta itu ditarik oleh seekor serigala gunung dengan bulu keemasan, tampak megah. Kereta itu juga besar, terbuat dari logam kerajaan. Permukaannya tertanam rune dao dan benda-benda langit yang berputar-putar. Di D ada permadani khusus dengan cahaya yin-yang. Permadani itu terbuat dari kulit keras surgawi. Seorang pria berbaring malas di sana ditemani 2 wanita cantik. Yang satu anggun dan anggun, sedangkan yang satu lagi sangat seksi. Keduanya bisa membuat penonton tergila-gila. Mereka terkenal di benua-benua bawah. Yang satu adalah Raja Iblis, yang lain adalah penguasa yang kuat. Meskipun demikian, mereka memberikan buah-buahan, sungguh pemandangan yang patut diirikan. Tuan 8 kuda dao, semua orang tahu siapa dia karena reputasinya sudah ada sebelum dia. Ia dikenal sebagai sosok yang romantis dan tidak menahan diri untuk tidak bersenang-senang. Sejak ia naik tahta, ia memiliki banyak teman wanita termasuk Raja Iblis, wanita suci, dan putri. Cukup banyak jagoan besar yang telah tiba di luar medan perang. Penakluk lain sebenarnya ada di sini, meskipun tersembunyi secara diam-diam. Bagaimanapun, pertempuran ini akan mempengaruhi 3 benua yang lebih rendah, tidak ada yang akan melewatkannya dengan cara apapun. Karakter-karakter yang sulit diatur dan jahat juga hadir dengan keserakahan di mata mereka. Beberapa dari mereka membangun pagoda dan menara yang menarik perhatian. Orang-orang ini berasal dari dinasti liar, yang bertugas sebagai garda terdepan. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pencuri datang dan bertanya. Dinasti kita tidak boleh melewatkan acara ini adalah kesempatan yang luar biasa. Salah satu anggota menanggapi dengan tertawa. Haha, kita akan menjadi kaya setelah mendapatkan mayat kekaisaran. Yang lain menambahkan. Para pendengar di sekitar menarik napas dalam-dalam. Ini agak kurang terbuka, menyinggung penguasaan dan penakluk Dao. Sayangnya, Wild Dynasty telah menjadi agak kuat di Chaos. Meskipun mereka adalah cabang dari Hundred Races, mereka tidak berteman dengan cabang lainnya. Hati-hati, ini pertarungan tingkat kerajaan. Kata penjahat lain. Haha, jadi apa? Salah satu dari mereka akan mati dan kita akan mengambil mayatnya saja daripada membiarkannya terbuang sia-sia. Seorang anggota barisan depan Wild tertawa. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan menyelamatkan mereka. Siapa yang berani? Para anggota segera menghunus senjata mereka. Percikan.
Cahaya terang menyambar dan kepala-kepala yang terpenggal terjalin di udara sebelum jatuh ke tanah dalam tumpukan darah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Para penonton mendongak dan mendengar suara dentingan pedang. Niat tajam memenuhi seluruh medan pertempuran dan menusuk dada mereka. Hal ini disebabkan kedatangan seorang wanita yang tampak tersembunyi di balik cadar. Sosoknya sangat cantik dan memikat. Sayangnya, tidak ada yang memendam pikiran buruk karena niat membunuh. Itu tampak alami dan bawaan namun luar biasa. Para kenalan yang lebih lemah dan junior pun berlutut, tidak mampu menahan auranya. Faktanya, hal ini juga berlaku pada beberapa leluhur. Penakluk tersembunyi. Gelarnya diketahui oleh semua orang. Medan perang langsung sunyi senyap dengan kedatangannya. Mereka yang berani tidak berani mengucapkan kata pun, bahkan para penguasa yang kuat dan penjahat-penjahat. Ketenarannya menguasai 3 benua yang lebih rendah. Dia membuat namanya lewat pertarungan, membunuh banyak simpatisan top dan bahkan menghancurkan sekte. Pada usia 16 tahun, dia memasuki wilayah terpencil iblis dan menghancurkan sekte racun naga setelah membunuh 6 raja naga. Selama perjalanan daunnya, para jenius dari altar abadi sangat luar biasa. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat dihentikan. Dia mengakhiri mereka dan 16 leluhur teratas di sana. Akan tetapi, sulit untuk mengalahkan bagaimana dia menyergap dan membunuh Heaven Peak Conqueror saat hanya memiliki 1 buah dao. Prestasi ini mengejutkan 3 benua karena perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, popularitasnya tak dipertandingkan. Tidak ada persaingan sampai Dao Lord 8 kuda. Meskipun demikian, dia hampir mati kali sebelum mendapatkan perisai abadi. Saat itulah persaingan menjadi seimbang di antara mereka berdua. Para penjahat belajar pelajaran singkat tentang bagaimana cara menyakiti seorang penakluk. Mereka segera membatalkan rencana apapun karena itu sama saja dengan bunuh diri. Berderit, suara kereta yang menggesek langit terdengar. Roda-rodanya juga menghancurkan niat membunuh sang penakluk. Kereta yang berputar itu perlahan muncul di tempat kejadian. Kereta itu ditarik oleh seekor serigala gunung dengan bulu keemasan, tampak megah. Kereta itu juga besar, terbuat dari logam kerajaan. Permukaannya tertanam rune dao dan benda-benda langit yang berputar-putar. Di D ada permadani khusus dengan cahaya yin-yang. Permadani itu terbuat dari kulit keras surgawi. Seorang pria berbaring malas di sana ditemani 2 wanita cantik. Yang satu anggun dan anggun, sedangkan yang satu lagi sangat seksi. Keduanya bisa membuat penonton tergila-gila. Mereka terkenal di benua-benua bawah. Yang satu adalah Raja Iblis, yang lain adalah penguasa yang kuat. Meskipun demikian, mereka memberikan buah-buahan, sungguh pemandangan yang patut diirikan. Tuan 8 Kuda Dao, semua orang tahu siapa dia karena reputasinya sudah ada sebelum dia. Ia dikenal sebagai sosok yang romantis dan tidak menahan diri untuk tidak bersenang-senang. Sejak ia naik tahta, ia memiliki banyak teman wanita termasuk Raja Iblis, wanita suci, dan putri. Dia memiliki hubungan dengan wanita cantik sejak kedatangannya. Ini termasuk para wanita suci dan ratu dari garis keilahian. Secara keseluruhan, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Dia tidak membeda-bedakan latar belakang kekasihnya, tidak peduli apakah mereka berasal dari ras atau rakyat, kekuatan besar atau sekte kecil. Oleh karena itu, penonton tidak terkejut saat melihatnya bersama 2 wanita. Malah, akan lebih mengejutkan jika melihatnya sendirian. Meskipun ia tampak sedang berjalan menuju kematian, ia masih memiliki teman-teman wanita yang mungkin bersedia mati bersamanya. Inilah karisma dan pesonanya yang tiada taraf. Suasana menjadi sunyi lagi dengan kedatangannya. Sedangkan rakyat, terutama di Chaos, mereka hanya menghormati dan takut padanya. Mereka akan bersujud meskipun dia tidak mengaktifkan auranya. Bagaimanapun, dia telah membawa kedamaian relatif selama 1000 tahun di benua itu. Seorang pembudidaya buah 6 dao tidak punya alasan untuk berlama-lama di kekacauan namun ia memilih untuk tetap tinggal sambil berhadapan dengan penjahat dan bandit. Mengenai Drache, banyak dari mereka yang membencinya. Selain agresivitasnya dalam pertempuran, ia telah memikat banyak wanita cantik dari pihak mereka termasuk permaisuri dan ratu. Mereka menganggap dirinya superior dan memandang rendah rakyat. Oleh karena itu, mereka tidak suka diselingkuhi olehnya. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengingat kekuasaannya. Para pacar dan suami tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya.
Sayangnya, mereka tidak punya kekuatan untuk membalas dendam atas hilangnya harga diri dan kehormatan mereka. Akhirnya, kereta itu berhenti tepat di luar medan perang. Sang penguasa Dao berdiri sambil memeluk kedua wanita itu. Dia sangat tampan. Jika ada orang di sini yang melihat Shen Juntian, mereka akan melihat kemiripan yang mencolok di antara keduanya. Hanya saja, sang penguasa Dao memiliki aura yang lebih ceria. Ia mengenakan jubah atas ketat dengan lengan yang diikatkan di pinggangnya dan kerah berlapis emas. Ia membiarkan dadanya terbuka, menampilkan otot-ototnya yang menakjubkan. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan, setiap otot tampak seperti naga yang ingin keluar. Kulitnya juga mulus dan membuat wanita iri. Celananya hitam, gaya yang berbeda dari celana monokromatik yang terlihat di tiga alam bawah. Penampilan yang sempurna dengan sikap bad boy yang tidak biasa, kombinasi yang dapat menarik perhatian wanita manapun. Shen Juntian tidak memiliki daya tarik dan keseksian yang sama jika dibandingkan dengan ayahnya. Jadi ini adalah Dewa Dao Kuda 8. Kerumunan orang teragum-kagum. Faktanya, bahkan korbannya yang diselingkuhi tidak punya pilihan selain menerima inferioritas. Membencinya adalah satu hal, menerima kenyataan adalah hal lain. Para pelanggan tidak memiliki masalah dalam mengubah penampilan fisik mereka. Sayangnya, aura dan perilaku sulit untuk ditiru. Kuda jantan berkaki 8 memiliki kepercayaan diri dan kewibawaan yang tak terkendali. Mereka yang bertengkar dia tidak memiliki kualitas yang sama. Para wanita yang baru pertama kali melihatnya menjadi tercengang. Beberapa putri dan wanita suci langsung terperangkap dalam jaringnya. Saya mengerti mengapa dia punya reputasi seperti itu. Mudah sekali untuk jatuh cinta padanya, kata seorang gadis. Yang mulia, para pembudidaya kuat dari rakyat datang untuk menyambutnya. Ada perbedaan mencolok antara penerimaan dua orang yang sama-sama bergengsi. Conceal Conqueror menanamkan rasa takut kepada orang lain, menyebabkan mereka gemetar. Di sisi lain, penguasa Dao 8 kuda jantan tampak menarik meskipun mengenakan mahkota metaforis. Orang-orang tidak akan bosan memperhatikan saat mereka menghindari sang penakluk tersembunyi. Baiklah, nona-nona, sekarang saatnya aku naik ke panggung. Kuda jantan 8 itu mencium kedua wanita itu dengan penuh gairah sambil mengusap-usap bagian tertentu. Pergilah, dunia menantimu. Setelah berkata demikian, dia melepaskannya dan tertawa terbahak-bahak, memimpin mereka dengan Dao Agung yang cemerlang. Kami bersedia mati bersamamu. Mereka tidak ingin pergi. Jangan konyol, dunia ini begitu indah dan banyak hal menakjubkan yang menanti kalian berdua. Dia memegang kendali sebagai tanggapan. Mereka bertengkar ulung dan tahu bahwa pertarungan ini bukan pertanda baik baginya. Ini mungkin hari terakhirnya di dunia ini dan mereka ingin mati bersamanya. Jangan kutuk aku sekarang, pertempuran belum dimulai tapi kalian berdua bertengkar seolah-olah ini adalah pemakamanku. Dia tertawa dan berkata, semua orang menyaksikan dengan tenang dan diberi waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Mata para wanita itu sedikit berkaca-kaca saat mereka memeluk dan menciumnya lagi sebelum berbisik, Yang mulia, Anda akan selalu menjadi rajaku. Setelah mengatakan itu, mereka berdua terbang ke atmosfer dan menghilang. Mereka tidak menangis dan menjerit karena mereka tidak ingin merusak gengsinya. Menangis itu tidak sedap dipandang. Yang lain merasa iri dan dengki kepadanya, memiliki dua orang wanita cantik yang rela mati bersamanya, betapa beruntungnya. Kuda jantan berkaki 8 itu berjongkok sekali sebelum melepaskan tenaganya. Ledakan, kerumunan langsung menjadi tegang. Sebelumnya, dia adalah seekor naga yang sedang tertidur, namun sekarang, dia telah terbangun dan memasuki kondisi pertarungan. Napasnya saja dapat merobohkan gunung dan lautan. Dia melangkah maju dan memasuki medan perang. Sayangnya, puncak yang diinjaknya tidak mampu menahan kekuatan dan keruntuhannya. Sembunyikan ku yang cantik, kita bertemu lagi. Sudah lama sejak pertarungan terakhir kita, aku masih belum bisa melupakannya. Kuda jantan 8 tersenyum dan berkata, orang-orang besar ini mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinannya, yakin bahwa barang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka juga percaya bahwa dia memilikinya tetapi tidak mau menyerahkannya. Apakah dia tidak peduli dengan dinastinya jika dia meninggal? Kenyataannya, semua orang punya tebakan bagus mengenai masa depan dinasti 8 kuda jantan. Jika pendiri mereka meninggal di sini hari ini, para penjahat keos akan segera membaginya seperti babi gemuk di antara mereka sendiri.
Dinasti liar mungkin yang pertama mengambil tindakan. Oleh karena itu, ancaman Concheel sepertinya tidak perlu. Lakukan gerakanmu. Concheel tidak membuang waktu dan bersiap untuk bertempur. Langit tiba-tiba menjadi gelap, menjadi dunia neraka di bumi karena penyaluran kekuatan. Para jagoan pun terintimidasi, termasuk para penakluk yang juga mengawasi secara diam-diam. Mengingat ingatannya saat ini, hanya kuda jantan 8 yang memiliki peluang di benua yang lebih rendah. Sayangnya, ia tidak lagi memiliki perisainya. Baiklah, mari kita mulai. Perseteruan kita selama 1000 tahun akan berakhir hari ini. Kuda jantan 8 tertawa terbahak-bahak, saya berharap dapat melihat buah dao ke-7 Anda. Izin, dia memberi isyarat sopan sebelum menyerang. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan menerjang maju. Kekuatan penguasa dao segera menghancurkan medan perang. Puncak-puncak yang pecah menjadi debu karena munculnya badai yang mengerikan. Jika dia meninggalkan medan perang kuno ini, dia bisa menghancurkan chaos hingga berkeping-keping. Kekuatan 8 kuda jantan. Dia meraung dan angin puting beliung itu berubah wujud menjadi 8 kuda jantan angin. Inilah dao yang ia gunakan untuk membuktikan kemampuannya. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dapat menggambarkan siapapun. Satu dao dapat menghancurkan 10 kerajaan. Kedelapan dao akan berakhir pada sebuah benua. Mereka semua melesat ke arah Concheel Conqueror dengan momentum yang tak terhentikan. Namun, dia tidak mau repot-repot bersembunyi. Berdengung, dia menjadi bersinar dan lingkaran cahaya yang tak terwujud menjadi kenyataan. Lingkaran cahaya itu memiliki ujung yang paling tajam dan dapat menghancurkan senjata apapun yang datang. Penyembunyian mutlak, ini adalah dao tertingginya, kombinasi sempurna antara menyerang dan bertahan. Hanya dao ini saja yang dia butuhkan. Lingkaran cahaya itu menembus 8 kuda jantan tanpa masalah. Tentu saja, dao sang penguasa dao lebih dari itu. Gelombang berikutnya mencakup 16 kuda jantan, dan gelombang berikutnya memiliki 32. Angin tidak ada habisnya selama penguasaan dao ada di sekitar. Gemuruh, benua chaos bergetar hebat akibat pertempuran mereka, penduduknya ketakutan. Concheel Conqueror sudah muak dengan ini dan tiba-tiba menghilang. Semua kuda jantan berkumpul di posisi awal dan meledak, meninggalkan kekosongan yang terfragmentasi dan bekas luka spasial. Meskipun memiliki kekuatan penghancur dan menentukan total, ia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap Concheel Conqueror. Ingatlah bahwa penguasa dao dan penakluk memiliki kemampuan untuk mengunci musuh mereka. Karena niat suci mereka, bersembunyi menjadi mustahil namun Concheel berhasil melakukannya. Pada saat berikutnya, penguasa dao merasakan sakit yang tajam diiringi. Concheel muncul di tempatnya dan hampir menusuk tenggorokannya dengan cara yang tidak terdeteksi. Dia mampu menghadirkan kehadirannya dari semua lawan untuk memberikan pukulan yang mematikan. Ledakan, dia mengumpulkan daunnya lagi dengan kecepatan lebih cepat dari dorongannya. Kuda jantan itu kembali dan memfokuskan energi mereka di depannya, berubah menjadi penghalang setebal 1 inci. Klang, percikan api berhamburan kemana-mana dan menghancurkan wilayah di keberlangsungan. Ledakan, gelombang kejut berhasil keluar dari medan perang dan mengubah para pembudidaya yang lemah menjadi darah. Concheel Conqueror menghilang dari pandangan lagi setelah pemblokiran berhasil. Mereka kuat. Seorang leluhur mulai berkeringat setelah melihat kekuatan mereka. Dorongan yang tidak terdeteksi tadi bisa saja membunuh siapapun di antara mereka. Bahkan Eight Stallion tidak menyadarinya hingga hampir terlambat. Beberapa tokoh besar mulai memahami bagaimana dia berhasil membunuh Heavenpeak Conqueror saat itu. Dao siluman yang menakjubkan. Kuda 8 ekor itu mengaum. Dia tahu tentang teknik-tekniknya lebih dari siapapun karena persaingan mereka. Perang tsunami. Dia meraung dan berubah menjadi arus yang tak terhentikan. Perang tsunami muncul dari ruang dan waktu, bukan dari sumber tertentu seperti udara. Ia muncul tanpa peringatan, tanpa awal dan akhir. Karena berasal dari dua kedekatan yang tidak berwujud, sifat fisiknya memiliki ciri yang sama, transparan dan ada di mana-mana. Ia mulai merusak medan perang dalam bentuk ekosistem. Karakter terkuat pun akan tetap kesulitan untuk melarikan diri. Termasuk Concheel Conqueror dan teknik silumannya. Ruang angkasa runtuh, memaksanya untuk terus-menerus sebelum muncul kembali. Dia menggunakan teknik gerakannya hingga batas maksimal, melompati ruang dan waktu. Sayangnya, refleksi itu sangat kuat. Serangan Dao Lord berkaki 8 itu efektif.
Seorang penguasa berkomentar, permainan kucing-kucingan terus berlanjut tanpa henti. Meskipun demikian, dia masih berhasil membalas setiap kali terjadi kilatan. Pada setiap kemunculannya, ilmu pedang menampilkan potensi yang tak kenal ampun, membunuh di setiap langkah. Apa ini? Para tetangga yang lebih lemah menyentuh leher mereka dan merasakan beberapa luka terbuka. 7 langkah kematian. Seseorang berteriak, mengungkapkan bahwa itu adalah buah dao ketiganya. Setiap langkah menjadi semakin kuat dan tajam karena mereka saling membangun. Pembunuhan niat mulai bocor keluar dari medan perang kuno. Penghuni Chaos yang berada jauh masih merasakan aura dingin ini dan menjadi lumpuh di tanah. Gemuruh. Akhirnya, teknik pembunuh itu berhasil menembus ekosistem penguasa Dao. Mereka tidak dapat mempertahankan bentuknya dan runtuh. Concheal Conqueror akhirnya muncul lagi dan menusukkan pedangnya ke dada kuda 8, mengumpulkan semua niat membunuh yang ada. Pada titik ini, niat membunuh telah tumbuh ke tingkat yang cukup kuat untuk membunuh para lemah di luar medan perang. Niat masing-masing individu menusuk dada mereka dan mengirim mereka ke kehidupan selanjutnya. Pada saat krusial ini, buah dao lain melepaskan dao besarnya sebagai tindakan perlindungan dalam bentuk palu putih. Ledakan, percikan api berhamburan akibat benturan itu. Ia kemudian memanggil tombak yang agak selaras dengannya. Tombak itu dibuat dari logam surga yang dipupuk oleh daunnya. Ia tampak agung dan tak terpecah saat memegang senjata ini, seperti itulah seharusnya seorang penguasa dao. Nyalakan obor, dengarkan seruan nyaring, tuanmu ada di sini. Serunya sebelum menusuk tombaknya secara vertikal, membelah surga. Penonton mereda sementara para petinggi menarik napas dalam-dalam. Dalam 1000 tahun sebelumnya, ia jarang harus melakukan serangan karena perisainya yang terkenal. Sekarang, ia akhirnya menunjukkan kepada semua orang sebuah serangan patrimonial. Gemuruh. Kedua petarung saling bertukar pukulan dalam sekejap mata. Mereka mengerahkan kemampuan mereka hingga batas maksimal dan para penonton kesulitan untuk menyeimbangkannya. Seiring berjalannya waktu, tekanan meningkat dan memaksa mereka jatuh ke tanah. Para penguasaan sendiri kesulitan menyeimbangkannya. Kecepatan dan intensitas mereka terlalu besar untuk ditanggung oleh petir. Pemberlakuannya yang terus-menerus membuat seluruh masyarakat waspada. Chaos adalah rumah bagi banyak penjahat dan pembudidaya yang kejam. Sayangnya, mereka diliputi rasa gentar setelah merasakan gelombang kejut dari pertempuran tersebut. Termasuk dinasti liar, anggotanya menjadi agak serius, tidak diragukan lagi bahwa keduanya adalah yang terkuat di benua bawah. Jika mereka menjadi serius, mereka akan dapat membunuh siapapun. Saat pertarungan mencapai klimaks, Concheal Conqueror akhirnya menggunakan buah dao ketujuhnya. Sang penguasa dao mampu menyeimbangkan ketika pertarungan menjadi 6 lawan 6. Sayangnya, perbedaan menjadi jelas pada saat ini. Hanya satu buah dao saja sudah merupakan perbedaan yang sangat besar. Dia tidak mungkin bisa menutupi perisai ini tanpa abadi miliknya. Ledakan. Semua afinitas hancur sebelum tebasan datang dari sang penakluk. Para penguasa terkejut karena tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa berhenti. Pertahanan kuda 8 ekor itu segera hancur. Tebasan itu mengiris dada dan darah menyembur ke udara begitu dia mundur. Akan tetapi, dia mengiris secara horizontal, ingin memenggal kepalanya untuk pembunuhan yang pasti. Yang mulia, kedua wanita yang telah pergi sebelumnya muncul di medan perang. Mereka menyampaikan hukum jasa ke dalam senjata mereka, ingin membantu memblokir tebasan. Mereka adalah para jenius ulung, puncak dari generasi ini. Sayangnya, ini tidak berarti apa-apa karena mereka sedang menghadapi Concheal Conqueror. Penghalang yang mengesankan itu tidak dapat berhenti mematikannya sedetik pun. Energi menusuk pedang dan membunuh mereka dalam sekejap mata. Hal ini terjadi terlalu cepat bagi sebagian besar pihak yang berkepentingan. Gadis-gadis konyol, sudut matanya sedikit basah. Dia tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi mereka. Sembunyilah. Jika kau ingin mengetahui rahasianya, aku akan melakukan sinkronisasi, mendekatlah. Teriaknya, menyembunyikan mendekat setelah mendengar ini tetapi 6 buah miliknya dao terbang keluar dari istana takdir. Mereka terpelintir dan menyatu menjadi satu. Waktu dan ruang terhenti karena segel ini. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Concheal menjadi waspada dan mengaktifkan buah dao miliknya. 7 Grand Dao tertinggi diaktifkan dan berubah menjadi pertahanan terkuat. Ledakan.
Buah Dao tunggal milik kuda 8 meledak dan menghancurkan seluruh medan perang. Semua hukum yang menyatukan tempat ini telah menjadi abu. Kenakalan ini sudah di luar kendalinya. Ah, penonton menjadi korban yang malang. Besarnya korban bersimbah darah. Hanya penguasa yang perkasa yang berhasil melarikan diri, meskipun dengan luka parah. Kekacauan mengejutkan dengan luar biasa, penduduknya ketakutan setengah mati. Gelombang kejut menghancurkan puncak-puncak gunung dan menyebabkan tsunami di danau-danau dan sungai-sungai. Garis keturunan Dao besar seperti Demon dan Primal in Chaos menjadi terancam. Hal ini juga berlaku untuk Deity, Heaven Boreal, dan Lunar di luar benua. 8 kuda jantan telah tumbang. Tokoh-tokoh besar dari keturunan ini berdiri dengan takjub, menyadari hasilnya. Tentu saja, target ledakan utama itu tetaplah Conceal Conqueror. Dia sendiri yang menanggung beban ledakan itu. Penghalangnya merebut kembali mana-mana saat ia didorong mundur. Meskipun demikian, berkat terobosannya yang unggul, ia berhasil menghentikan serangan itu. Dia membekukan darah dan terhuyung mundur. Suara mendesing. Sebuah sinar putih terbang keluar dari asap dan langsung menuju ke arahnya. Sinar itu mengandung kekuatan yang terbentuk sejak awal waktu, cukup untuk membuatnya ngeri. Penghalang yang dimilikinya tidak dapat menghentikan untuk menembus, hanya mampu mengurangi intensitasnya. Brengsek, pukulan itu menembus tubuhnya, meninggalkan lubang menganga. Dia tidak mau repot-repot mencari tahu siapa penyerangnya dan menggunakan sisa kekuatannya untuk melarikan diri. Setelah sekian lama, para penyunting yang beruntung itu pun tenang dan menatap sisa-sisanya. Tebing Skybreak sudah tidak ada lagi. Area di luar juga mengalami kerusakan yang tak terhitung. Ini tampak seperti terhenti. Petarung kedua tidak terlihat dimanapun, yang menandakan berakhirnya pertempuran. Inilah saatnya, kekacauan akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Seorang yang bersahabat yang tak berkompetisi. Li Qiye berbaring di atas bukit, menikmati angin sepoi-sepoi. Bam! Sebuah bintang jatuh mendarat di atasnya dan meninggalkan lubang yang di dalam. Hah, repot lagi. Li Qiye mengeluh lalu bangkit berdiri. Dia mendekat dan melihat Dao Lord kuda 8 di dalam lubang, terengah-engah. Tidak akan bisa bertahan hidup. Dia membantunya setelah melihat luka-lukanya. Benar, kuda jantan berkaki 8 itu tertawa dan keluar dari lubang. Ia menjelajahi darah sebelum bertanya, "Siapa kamu?" "Hanya seorang pejalan kaki." Li Qiye memberikan jawaban yang biasa. Sang penguasa Dao menggunakan sisa kekuatan untuk melihat lebih dekat dan mulai tertawa, "Hahaha, aku pernah melihatmu sebelumnya, melalui serangan pamungkas putraku." "Begitu juga ya, sayang sekali dia sudah tidak ada lagi." Li Qiye tersenyum. "Hahaha, itu adalah kematian yang indah." Kata kuda 8, "Aku ingin minum bersamamu, tapi sayangnya aku tidak punya kesempatan." "Ya, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Buah Dao telah hancur, bahkan seorang abadi pun tidak dapat menyelamatkanmu." Li Qiye mengangguk. "Apakah kamu tertarik?" Mata kuda 8 berbinar cerah setelah mendapat sebuah ide. "Dalam hal apa?" tanya Li Qiye. "Saya mempunyai benda tertentu yang dapat melacak garis keturunan tertentu yang berkaitan dengan seseorang tertentu," katanya bersemangat. "Aku pernah mendengar dan sedang mencarinya." Li Qiye mengelus dagunya. "Hahaha, sempurna, kalau begitu aku akan memberikannya padamu." Kuda jantan 8 membuka pikirannya dan sinar darah melesat keluar. Sinar itu tampak seperti setetes darah saat menembus dahi Li Qiye. "Jadi begitulah." Li Qiye melihat ke dalam pikirannya. Hidupku sudah berakhir sekarang," kata Eight Stallion. "Pergilah ke dinasti Eight Stallionku jika Anda punya waktu, itu adalah tempat menarik yang layak untuk Anda kunjungi." Dengan itu, dia melepas segel pemerintahan yang tergantung pada Liontin seperti Liontin. "Pergilah." Dia mengaktifkan hukumnya dan memerintahkan segel itu untuk melilit leher Li Qiye. Rantai itu terbuat dari hukum, tidak seorang pun bisa melepaskannya tanpa izinnya. Dia tampak agak senang saat menatap Li Qiye. "Hahaha, ini akan menarik." Setelah mengatakan itu, dia meludahkan darah dan jatuh ke belakang. "Aku tidak menyesal." Dia menatap langit sambil tersenyum sebelum perlahan menutup matanya. Ini adalah kematian seorang penguasa Dao. Ia telah mendominasi dan mengukir namanya dalam sejarah. Sayangnya, semuanya memiliki akhir. Benar-benar orang yang menarik. Li Qiye menghela nafas sambil menatap kelompok itu sebelum duduk kembali. Sang penguasa Dao pergi dengan damai,
tidak lagi menyimpan dendam atau kebencian. Ia datang ke dunia ini tanpa apapun dan pergi tanpa apapun. Sayangnya, tidak ada teman atau keluarga yang menemaninya di saat-saat terakhirnya, hanya orang tunggal. Gemuruh, melepaskan keras dan debu dapat terlihat di atmosfer karena datangnya pasukan cadangan. Baju zirah mereka terbuat dari logam mahal. Para elit ini bergerak cepat dan tetap menjaga kecepatan yang seragam. Panji-panji mereka milik dinasti 8 kuda jantan. Ini adalah pasukan pengawal Raja Dao. Ia merekrut mereka setelah memulai dinasti. Mereka mengikutinya saat ia berusaha membawa perdamaian ke Chaos. Kontribusi mereka cukup signifikan. Banjir baja ini dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih dengan janggut yang tampak tangguh. Pedang niat menusuk matanya. Benar saja, senjata pilihannya adalah pedang. Ia tampak selalu siap bertarung meski pedangnya masih tersarung. Virerage Sabre memerintahkan pengawalan dan kerajaan. Dia adalah salah satu pengikut pertama penguasa Dao, orang kepercayaannya. Hubungan mereka sangat dipuji dan dirayakan, bahwa sang pedang siap mati demi nomor 1. Yang mulia, dia melihat mayat itu dan berlutut sambil menangis. Yang mulia, teriakan pengawal lainnya dengan sedih. Tuan mereka istimewa, selalu memperlakukan mereka seperti teman dan saudara. Mereka telah bertempur bersama di berbagai medan perang, saling mempercayai nyawa mereka. Hari ini, mereka merasa tidak berdaya karena tidak dapat membantu atau membalas dendamnya. Terlebih lagi, dia melarang mereka melakukannya. Lagi pula, melawan Conceal Conqueror itu sama saja dengan kupu-kupu yang menuju api, tindakan yang tidak ada artinya. Yang mulia, kami akan membawamu pulang. Virerage menyelimuti mayat itu dan menangis. Para pengawal bersujud dan bersujud sebagai tanda penghormatan. Mereka mempersiapkan pemakaman dengan penuh rasa hormat untuk perjalanan. Lucunya, mereka sudah menyiapkan peti mati. Mereka meletakkan mayat di dalamnya dan menutupnya rapat-rapat. Peti mati ini dibeli oleh penguasa Dao 8 kuda sebelum pertempuran dan diserahkan kepada Virerage. Dia tahu bahwa kematian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia menyiapkan pemakamannya dan menyuruh Virerage datang setelahnya. Ia bisa saja melarikan diri dan Conceal tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya. Sayangnya, ia memilih menghadapi kematian tanpa rasa takut. Kau adalah... Virerage mengalihkan perhatiannya ke Li Qiye setelah mengurus mayat itu. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini menemukan tempat peristirahatan yang mulia. Namun, saat dia melihat segel yang tergantung, ekspresi berubah total. Coba aku lihat. Ketika dia menyentuhnya, terdengar dengungan dan keluarlah kekuatan seorang penguasa Dao. Yang mulia menganugerahkannya padamu. Virerage tidak dapat mempercayainya. Memang betul, dia menyuruhku bermain di dinasti 8 kuda. Li Qiye mengangguk, tidak menganggap ini masalah besar. Yang lain menatap keduanya dengan bingung. Virerage memikirkan masalah ini. Sebagai pengawal pribadi Eight Stallion, hanya sedikit yang memahami Dao Lord lebih baik daripada dia. Dia tidak memberikan segel itu kepada Raja Utara, atau Dewa Naga Mulia, juga putrinya. Dia memilih orang asing alih-alih keluarganya, sesuatu yang agak tidak masuk akal. Dia tahu semua kenalan penguasa Dao. Orang ini bukan salah satu dari mereka. Tentu saja, Yang Mulia tidak pernah mengikuti kebijaksanaan konvensional. Yang terpenting, orang asing ini tidak mungkin bisa melepaskan segel dari mayat tersebut karena hukum rantai. Pada akhirnya, itu berarti bahwa penguasa Dao telah mewariskan sistemnya kepada orang asing ini. Apakah ini hanya kebetulan atau direncanakan? Komandan, salah satu anggota diam-diam membangunkan Virerage dari perenungannya. Virerage mendesah dan tidak memberikan jawaban. Hasil yang paling masuk akal seharusnya adalah Yang Mulia mewariskan dinasti kepada remaja atau bangsawan berpangkat tinggi. Yang Mulia, Virerage tergeletak dan berbaring di hadapan Li Qiye, anak buahnya juga melakukan hal yang sama setelah melihat ini. Ini adalah pengakuan mereka terhadap status baru Li Qiye. Meskipun tidak ada yang mengerti, mereka memiliki kesetiaan mutlak terhadap penguasa Dao 8 kuda. Jika ini adalah keinginannya, biarlah itu terlaksana bahkan jika itu berarti mereka bekerja untuk orang asing ini. Chaos memiliki 4 garis keturunan teratas, Primal, Hundred Raches, Demon, dan Madenet. Primal telah menurun, Hundred Raches mempertahankan netralitas, Demon selalu ganas dan melanggar hukum, dan terakhir, Madenet tidak dapat diprediksi.
Inilah alasan utama mengapa chaos menjadi sangat berbahaya. Terlebih lagi, tempat ini menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para penjahat dari benua ketiga yang lebih rendah. Konon, pada masa lampau ketika Primal berada di masa keemasannya, penakluk abadi tak terbendung dan menjaga tempat ini tetap aman. Para penjahat tidak punya pilihan selain hidup bersembunyi. Kemudian, Primal menolak dan kehilangan kendali atas tanah itu. Mungkinkah tidak amankah chaos? Salah satu contohnya adalah sekte atau kerajaan yang baru didirikan dapat dirampok dan dihancurkan keesokan harinya. Faktanya, para pendukung yang tidak bermoral ini bahkan mendirikan dinasti dan sekte mereka sendiri. Misalnya, dinasti liar adalah salah satunya. 8 kuda Dao Lord mencoba menyingkirkan hama-hama itu, menyerang 10 gunung dinasti iblis dan liar. Akhirnya, ia membangun dinastinya sendiri dan ini membantu situasi. Tidak ada kekuatan yang berani menyerang dinasti saat penguasaan Dao masih ada. Mereka juga berhenti membantai sekte dan klan. Hari ini, berita kematian telah menyebar ke seluruh chaos. Para penjahat yang bersembunyi di pegunungan Demon, para anggota Wild Dynasty yang ganas, dan para orang gila dari Madenet menyembunyikan kegirangan. Banyak yang ingin menyerang dan memecah belah dinasti 8 kuda saat itu juga. Akan tetapi, dinasti tersebut masih memiliki Raja Utara dan Dewa Naga yang terhormat. Hal ini menghentikan mereka dari tindakan gegabah. Tentu saja, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang peti mati dalam perjalanan pulang. Mayat seorang penguasa Dao cukup berharga dan bermanfaat. Ini bukan berarti semua orang yang hidup di kekacauan lebih suka tidak adanya aturan dan kekerasan. Para pembudidaya dan sekte yang lebih lemah mengharapkan pesanan. Paling tidak, kelangsungan hidup mereka akan terjamin. Pemerintahan 8 kuda memberi mereka ruang untuk berkembang di milenium terakhir. Mereka bersedih atas kematian dan datang untuk memberi penghormatan. Saat Virerage dan para pengawal-mengawal peti mati kembali ke dinasti, mereka melihat para penggarap manusia di sepanjang jalan. Yang mulia, beberapa orang menaburkan bunga segar di jalan setapak. Yang mulia, yang lain berlutut dan menyilangkan telapak tangan di dada, melakukan ritual lengkap. Banyak yang terharu hingga menitikkan air mata. Mereka yang hidup di generasi sebelumnya memahami betapa berharganya kedamaian. Kini, kekacauan akan kembali ke bentuk aslinya. Yang mulia, semoga perjalananmu lancar. Semoga cahaya mencapaimu. Para ahli yang telah memperoleh manfaat dari kebaikannya bersujud sepanjang jalan. Meskipun dia tidak menganugerahkan harta atau hukum jasa apapun, keberadaannya menyelamatkan mereka dari kematian. Sepanjang perjalanan, Virerage dan para pengawalnya sangat waspada. Virerage terus-menerus mengamati keempat arah. Li Qiye, di sisi lain, duduk di sebelah dan tampak agak santai. Virerage lingkungan agar dia tetap dekat untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Virerage menganggap Li Qiye sebagai penerus Eight Stallion. Jika sesuatu terjadi pada Li Qiye, dia akan mengecewakan Yang Mulia. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Dao. Li Qiye melirik ke arah kerumunan yang penuh hormat dan mengangguk setuju, jujurlah pada diri sendiri dan pertahankan niat awal karena hanya ada satu kehidupan. Jika tidak, hanya akan ada malapetaka yang menimpa dunia. Virerage menatap Li Qiye, merasa agak kecewa. Dia telah mencoba berbicara dengan Li Qiye selama ini. Li Qiye jelas merupakan seorang gelandangan biasa meskipun kadang-kadang ia memberikan komentar bijak. Ia bertanya-tanya tentang keputusan raja. Kelompok itu tidak berani melambat karena mereka tahu penjahat sedang mengincar mereka. Kuda berkaki 8 itu punya banyak penggemar, tetapi yang terjadi sebaliknya. Banyak yang tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Oleh karena itu, mereka harus kembali ke dinasti 8 kuda. Paling tidak, pasukan mereka akan ada di sana, sama halnya dengan Raja Utara dan Dewa Naga yang terhormat. Saat mereka melewati suatu gunung, asap hitam mengepul ke arah mereka. Musuh. Virerage menjadi serius dan menatap ke depan ke sebuah gundukan tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Benar saja, suara genderang terdengar bersamaan dengan suara gemuruh dari atas. Berbagai setan muncul, harimau dan ular. Saya yang membangun rute ini, jika Anda ingin melewatinya, Anda harus membayar tol. Kata iblis ular yang dikelilingi oleh racun. Ia memiliki kepala manusia dan tubuh ular yang sebesar bukit. Sampah dari Devil Cloud Ridge. Mata Virerage berubah menjadi pembunuh setelah melihat iblis. Kebakaran, dinastimu sudah berakhir.
Kita tidak lagi berada di bawah pengakuannya. Bayar tol atau jangan salahkan kami karena kejamnya. Setan ular itu melanjutkan, ya, bayar tol. Tinggalkan peti mati itu dan kami akan membiarkanmu lewat. Teriakan setan-setan lainnya. Kalian sedang mencari kematian. Teriakan para penjaga itu. Meskipun sang raja telah tiada dan Chaos memiliki banyak sekali penjahat kuat, para iblis dari Devil Cloud ini tidak akan pernah bisa melanggar harga dirinya. Hanyalah jika kau ingin hidup. Virerage mengaktifkan aura berapi-apinya dan berkata dengan dingin. Dia adalah penguasa abadi, jauh lebih kuat dari para iblis ini. Dia hanya melihat sekte mereka sebagai kumpulan sampah dan penjahat. Hanya dia yang bisa menggambarkan mereka. Para iblis menjadi terintimidasi. Virerage dan para penjaga ini masih cukup kuat. Virerage, jangan sombong sekarang. Demon Dao punya banyak raja dan dewa. Kalau berani melawan kami akan datang ke dinastimu dengan kekuatan penuh dan menghancurkannya. Teriakan iblis ular itu. Mereka hanyalah cabang kecil di bawah Demon Dao tetapi masih ingin menggunakan prestisenya untuk keuntungan mereka sendiri. Bersambung.